Begitu, kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan pada siang hari ini, eee, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan beberapa problematika terkait pembelajaran pada materi teori grup. Jadi, pembahasan di sini kami bagi menjadi 2. Untuk submateri grup dan subgrup akan dijelaskan oleh saya sendiri. Kemudian untuk submateri grup abelian dan grup siklik akan dipaparkan oleh saudari Dinda. Jadi, untuk yang pertama, sebenarnya teori grup ini merupakan salah satu materi yang sudah kita dapat di perkuliahan, S1, tapi, beberapa mahasiswa itu tidak sedikit yang menganggap bahwa, materi ini itu materi yang cukup sulit dipelajari. Karena, mungkin bisa konsepnya yang abstrak atau banyak contoh-contoh yang kurang atau baru dikenali oleh mahasiswa. Dan yang paling sering itu biasanya banyak mahasiswa yang belum terbiasa dengan pembuktian. Nah, ini ada beberapa problematika yang problematika umum yang sering dijumpai di kalangan mahasiswa. Yang pertama itu biasanya mahasiswa itu belum memahami maksud soal sama apa yang harus dibuktikan, biasanya gitu. Yang kedua itu, kadang itu mahasiswa belum memahami secara tepat, konsepnya tertutup itu bagaimana, asosiatif bagaimana, inverse bagaimana, dan konsep-konsep grup yang lain. Nah, biasanya mahasiswa itu cuman sekedar menyimpulkan, "Oh, ini grup karena tertutup, asosiatif, punya inverse, punya identitas," tapi alasan-alasannya itu biasanya kurang mendukung, seperti itu. Yang ketiga biasanya itu, ada juga di kesalahan menghitung, biasanya mereka itu belum terlalu, eee, paham, ada yang belum paham dengan konsep modulo yang biasanya sering digunakan di, materi teori grup ini. Yang keempat itu, mindset awalnya mahasiswa. Jadi mindset awalnya sebagian mahasiswa itu ada yang beranggapan kalau teori grup ini adalah materi yang abstrak, berisi konsep, teorema, pembuktian, bahkan seolah-olah itu ada di luar bayangan mereka dan nggak bisa divisualisasikan atau bahkan nggak ada kaitannya dengan kehidupan nyata. Kadang ada mahasiswa yang bermindset seperti itu. Yang kelima itu, ada mahasiswa yang biasanya belum, memahami atau tidak dapat menyatakan definisi, juga bisa mempunyai keterbatasan intuisi yang berkaitan dengan konsep, sehingga gambaran konsepnya itu belum bisa memadai untuk menyusun suatu pembuktian, seperti itu. Dan, ada juga problematika biasanya mahasiswa itu belum belum begitu bisa membedakan, bahasa dan notasi matematis seperti, untuk setiap, ada, atau elemen dari, atau sedemikian hingga, seperti itu. Dan yang paling sering itu biasanya kadang mahasiswa itu tidak tahu bagaimana cara mengawali suatu pembuktian, seperti itu. Mungkin itu problematika yang, umum yang sering dijumpai. Nah, untuk secara khususnya, saya mulai dari problematika pembelajaran, teori grup. Dari yang paling ini dulu, eee, yang paling mudah dijumpai. Semisal kita mulai dari persoalan yang paling basic, eee, misalnya mahasiswa itu disuruh membuktikan bahwa himpunan bilangan real positif itu terhadap operasi penjumlahan adalah grup. Nah, biasanya kan mahasiswa itu pertama langkah mereka kan membuktikan sifat tertutup dengan mengambil sebarang, A, B elemen R positif, maka kalau dijumlahkan pasti dia juga elemen, R positif. Nah, kemudian sifat asosiatifnya kita ambil sebarang, elemen A, B, C, elemen R positif. Nah, kalau kita masukkan kalau kita operasikan ke dalam sifat A plus B plus C,
dia pasti akan sama dengan A plus B plus C, di mana untuk kedua persamaan ini itu juga merupakan elemen real positif. Ini biasanya masih aman tuh di kalangan mahasiswa. Nah, yang banyak salah biasanya di pembuktian untuk sifat ketiga dan keempat. Nah, biasanya mahasiswa untuk menentukan elemen identitas, biasanya mereka udah dapet tuh. Ternyata elemen identitasnya itu 0 dan elemen inverse-nya itu negatif A. Nah, kadang mereka langsung menyimpulkan, oh identitasnya ada, inverse-nya ada. Oh, berarti R positif terhadap operasi penjumlahan itu grup. Nah, yang biasanya belum mereka perhatikan bahwa 0 dan negatif A ini biasanya lupa mereka buktikan kalau mereka itu bukan elemennya R positif. Jadi setelah mereka menemukan identitas dan inverse itu, mereka tidak mencantumkan alasan kalau 0 dan negatif A itu bukan elemen dari R positifnya itu sendiri di soal yang pertama di sini. Jadi seharusnya kesimpulannya itu R positif terhadap operasi penjumlahan itu bukan grup seperti itu. Nah, untuk problematika yang kedua, saya temukan dari jurnal oleh artikel oleh Waluya dan Sari dengan judul Kesalahan Penalaran dalam Pembuktian Masalah Struktur Aljabar. Nah, di sini soal yang diberikan ke mahasiswa itu diketahui Z3 dengan elemen himpunannya itu 0, 1, dan 2. Disuruh buktikan kalau pada operasi penjumlahan itu berlaku sifat ketiga dari grup, yaitu asosiatif. Nah, ternyata pada saat diberikan soal ini, mahasiswa itu ada yang menjawab seperti ini. Jadi mahasiswa itu langsung mengambil suatu angka, seperti itu. Nah, jadi mahasiswa itu langsung mengambil suatu contoh atau suatu angka. Nah, sebenarnya penggunaan contoh ini merupakan hal yang penting sebenarnya dalam pembelajaran matematika. Contoh itu bisa memberikan ilustrasi terhadap materi yang diajarkan. Contoh itu juga mungkin bisa memberikan pemahaman kepada mahasiswa bagaimana suatu permasalahan diselesaikan. Tapi penggunaan contoh itu seharusnya ditekankan sebagai pengantar bukti atau alat bantu memahami teorema, bukan untuk membuktikan. Jadi kesalahannya di situ. Nah, pemakaian contoh pada penyelesaian masalah pembuktian itu bisa menjadi langkah yang kurang tepat. Nah, jadi ini di gambar itu merupakan salah satu contoh jawaban yang digunakan oleh mahasiswa dalam membuktikan suatu pernyataan matematika. Nah, angka-angka yang diambil di sini itu sebenarnya itu hanyalah satu kejadian dari banyak sekali kemungkinan yang dapat terjadi, sehingga dalam pengambilan angka-angka ini harusnya nggak bisa digeneralisasikan menjadi sebuah pembuktian yang sah seperti itu. Kemudian untuk problematika grup yang ketiga, ini saya ambil dari, oh maaf ini sumbernya salah, ini seharusnya sumbernya dari artikel miliknya Fatimah dengan judul deskripsi kesalahan mahasiswa dalam membuktikan suatu grup. Jadi pada saat penelitian dari artikel ini itu diberikan soal seperti pada kotak ini. Jadi ada suatu himpunan M matriks 2x2 yang berisi min 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, min 1, dan min 1, 0, 0, min 1, di mana M ini adalah himpunan matriks 2x2 terhadap operasi perkalian. Nah, soalnya itu disuruh selidiki apakah himpunan ini dia grup atau bukan, seperti itu. Nah, untuk problematika yang pertama yang dipaparkan pada artikel ini biasanya itu
saat mahasiswa itu akan membuktikan sifat tertutup sama sifat asosiatif, biasanya mahasiswa itu hanya mengambil beberapa elemen dari himpunan M ini. Misalnya, mereka operasikan yang ini -1001 dikali dengan 100-1. Nah, itu akan menghasilkan matriks yang ini. Nah, jadi mereka itu cuma mengambil salah satu kemungkinan dari harusnya 3 kemungkinan. Jadi harusnya kemungkinan-kemungkinan itu juga ditunjukkan kalau dia memenuhi sifat tertutup dan asosiatif. Artinya mahasiswa itu problematikanya itu terjadi pada saat kesalahan menggunakan data. Kemudian yang kedua ini problematikanya biasanya salah menghitung aja, salah mengoperasikan perkalian matriks. Kemudian problematika yang ketiga pada artikel ini itu disebutkan pada saat menentukan elemen identitas, nah itu ditemukan bahwa identitasnya itu 1, 0, 0, min 1. Nah, padahal matriks ini itu bukan matriks dari M yang di soal itu. Dan yang terakhir itu kesalahannya itu mahasiswa itu menyimpulkan berlakunya sifat tertutup berdasarkan elemen-elemen matriks, bukan berdasarkan elemen himpunannya. Jadi misalnya gini, waktu dioperasikan, kan ada 3 kemungkinan tuh tadi dari yang matriks M ini kalau dikalikan. Jadi matriks pertama dikali matriks kedua, matriks pertama dikali matriks ketiga, dan matriks kedua dikali matriks ketiga. Nah, jadi kemungkinannya ada 3 ini. Nah, ternyata setelah dikalikan itu menghasilkan 3 matriks ini. Nah, pengoperasiannya udah benar, tapi yang dilakukan mahasiswa itu kesalahannya terletak pada alasannya. Jadi alasannya mereka menyimpulkan kalau operasi ini tertutup karena -1, 0 sama satunya itu elemen M. Padahal harusnya alasannya bukan ini, tapi karena 3 matriks ini itu elemennya M. Jadi matriksnya yang elemennya M, bukan elemen matriksnya yang elemen M, seperti itu. Jadi kesalahan yang dilakukan mahasiswa di situ. Nah, itu untuk problematika pada submateri teori grup. Nah, untuk selanjutnya ada juga problematika pada submateri subgrup. Jadi problematika yang pertama itu saya ambil dari jurnal artikelnya milik Yuniati dengan judul analisis kesalahan mahasiswa dalam menyelesaikan soal pembuktian pada mata kuliah struktur aljabar. Untuk problematika yang pertama ini masih kesalahan-kesalahan yang basic, yang masih kesalahan-kesalahan dasar. Jadi soal yang diberikan ke mahasiswa itu ini, yang ada di dalam kotak. Jadi disuruh menentukan subgrup yang dibangun oleh unsur-unsur dari Z5 dikurangi himpunan 0 itu terhadap operasi perkalian dan disuruh tentukan order dari masing-masing subgrupnya. Nah, walaupun pada artikelnya itu tidak ditampilkan jawaban dari mahasiswanya, tapi artikel ini menyebutkan bahwa problematika yang biasanya ditampilkan oleh mahasiswa itu adalah awalnya pada saat ini menentukan anggota himpunan dari Z5 dikurangi 0. Nah, itu kan harusnya Z5 dikurangi 0 itu hanya berisi 1, 2, 3, dan 4. Nah, biasanya ada beberapa mahasiswa yang lupa nih kalau 0-nya itu harusnya nggak diikutkan, seperti itu. Dan problematika yang kedua itu biasanya mahasiswa itu belum tahu apa syarat perlu dan syarat cukup dari suatu konsep subgrup itu. Nah, untuk yang kedua, ada problematika di pembelajaran
subgrup juga dari artikelnya Zahri dan Fitro dengan judul menulis ulang bukti teorema aljabar abstrak. Jadi pada artikel ini, mahasiswa itu diberikan soal untuk membuktikan suatu subgrup. Nah, di sini ada dua perbandingan jawaban mahasiswa yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan. Jadi, mahasiswa yang sebelah kiri ini menulis jawaban lengkap, tapi jawaban yang diberikan itu merupakan kalimat yang ditulis ulang persis sama dengan yang ada di buku diktatnya, buku diktat yang digunakan pada proses pembelajaran. Nah, mahasiswa ini menulis bukti teorema secara rinci dan lengkap disertai alasan dan sifat dasar langkah-langkahnya. Nah, tapi pada saat dilakukan wawancara oleh peneliti, mahasiswa yang tulisan yang sebelah kiri ini, dia tidak bisa memberikan sebuah contoh yang dapat memenuhi teorema tersebut. Jadi, meskipun si mahasiswa ini sudah menulis ulang secara lengkap bukti dan teorema, tapi pemahaman mahasiswanya itu terhadap teorema atau soal yang diberikan itu masih tergolong rendah. Nah, sedangkan untuk yang sebelah kanan ini, itu mahasiswa dengan kategori saat dia menjawab soal itu, dia menggunakan tulisan yang menggunakan bahasa sendiri. Jadi nggak plek sama buku yang digunakan pada saat pembelajaran. Nah, tampaknya menurut peneliti itu, pada tipikal mahasiswa yang kedua ini, mahasiswanya itu hanya menulis bagian-bagian yang dianggap penting saja. Sehingga tulisannya lebih ringkas, tapi tetap lengkap seperti itu. Nah, mahasiswa yang kedua ini nggak menuliskan latar belakang teorema, tapi langsung menggunakan pembuktian. Nah, tapi pada saat diwawancara, mahasiswa yang tipe menjawab soal dengan bahasa sendiri ini bisa memahami dengan baik latar belakang teorema, apa yang diketahui, apa yang harus dibuktikan, dan penjelasan serta sifat yang digunakan dalam pembuktian yang dia tulis, seperti itu. Jadi kesimpulannya, pada artikel ini, itu mahasiswa dengan kategori tulisan yang menggunakan bahasa sendiri itu lebih mampu memahami teorema subgrup dengan baik. Nah, mahasiswanya itu bisa dibuktikan dengan dapat menjelaskan latar belakang teorema, menjelaskan apa yang diketahui, menjelaskan apa yang harus dibuktikan, dan menegaskan bahwa teorema ini itu dihubungkan dengan biimplikasi yang harus dibuktikan dengan dua arah, seperti itu. Nah, sedangkan untuk mahasiswa yang menulis ulang bukti teorema dengan mahasiswa yang sebelah kanan ini, yang menggunakan bahasa sendiri itu cenderung lebih ringkas dan padat, seperti itu. Sedangkan untuk mahasiswa yang menggunakan bahasa yang plek sama-sama seperti di buku diktat itu, hanya dapat memenuhi satu atau dua dari 4 karakteristik pemahaman dalam penelitian yang digunakan oleh Zahri dan Fitro ini. Jadi mahasiswanya itu lebih paham yang menggunakan bahasa sendiri pada saat diwawancara. Seperti itu. Nah, dan untuk yang terakhir, problematika pada pembelajaran subgrup itu ada di jurnalnya Handayani dan kawan-kawan dengan judul Analisis Gaya Berpikir Matematis berdasarkan teori Mental Self-Government ditinjau dari dimensi pembelajaran Steinberg. Nah, sebenarnya di artikel ini mahasiswa itu diberi 4 soal, tapi saya contohkan 1 soal saja yang tentang teori subgrup. Nah, jadi soal yang diberikan itu ini, ada himpunan H dengan elemennya 1,
negatif 1, I dan negatif I, dengan operasi perkalian, dia ini grup. Nah, disuruh buktikan bahwa H itu adalah subgrup dari grup dengan bilangan kompleks dengan operasi perkalian, seperti itu. Nah, ini gambaran dua tipikal mahasiswa dalam menjawab soal. Jadi, peneliti itu di artikel ini membagi tipe mahasiswa itu dua. Ada yang tipe gaya berpikir konservatif dan tipe gaya berpikir liberal. Nah, jadi sebenarnya kalau kita ingat, kita review kembali, sebenarnya kalau kita mau membuktikan suatu himpunan itu merupakan suatu subgrup, yang paling awal kita pelajari itu kan kita harus membuktikan 3 aksioma. Ada tertutup, dia punya identitas, sama inverse. Nah, tapi di artikel ini peneliti itu membagi dua tipe dalam menjawab soal itu, ada yang konservatif sama yang liberal. Nah, yang konservatif ini yang menjawab pembuktian subgrup dengan langkah-langkah yang sebelah kanan ini. Jadi langkah yang pertama itu hanya tidak kosong. Kalau kita ambil sebarang elemen X dan Y elemen H, maka akan mengakibatkan bahwa XY elemen H. Dan yang terakhir, jika kita ambil X elemen H, maka akan mengakibatkan X inverse-nya itu juga elemen H. Sedangkan untuk yang tipe liberal, dia menggunakan one step test, di mana step-nya itu lebih singkat. Yang pertama itu H tidak kosong, dan yang kedua itu jika kita ambil sebarang A dan B elemen H, mengakibatkan AB inverse elemen H. Nah, tapi yang ditampilkan oleh peneliti ini, untuk yang sebelah kiri, yang tipe gaya berpikir konservatif, mahasiswa ini menggunakan langkah-langkah yang paling awal dipelajari, yang ini menentukan, yang menggunakan 3 aksioma. Jadi teorema yang misalkan G itu adalah suatu grup dengan operasi bintang, dan H itu adalah suatu subset tak kosong dari G, maka H itu bisa dikatakan subgrup dari G jika memenuhi 3 aksioma, yaitu tertutup, identitas, sama inverse. Jadi mahasiswa yang sebelah kiri ini membuktikan, enggak 3 sih sebenarnya, malah dia itu membuktikan 4 sifat dari grup itu untuk membuktikan bahwa H itu merupakan subgrup dari himpunan bilangan kompleks dengan operasi perkalian. Nah, sedangkan untuk yang kanan, mahasiswanya itu menggunakan yang one step test tadi. Tapi sebenarnya ada kesalahan sedikit. Ini dia B-nya ambil negatif 1. Nah, B inverse-nya itu harusnya negatif 1. Jadi dia ada kesalahan saat menuliskan jawaban. Nah, jadi intinya kalau yang mahasiswa tipe gaya berpikir konservatif itu dia menggunakan cara yang 3 step tadi, yang membuktikan seperti membuktikan grup, dan menggunakan cara yang ini. Nah, sedangkan untuk yang tipe mahasiswa yang liberal, dia hanya membuktikan bahwa AB inverse-nya itu juga elemen H. Nah, kesimpulan dari dua jawaban yang ditampilkan mahasiswa ini, sebenarnya kedua metode tadi atau bahkan ketiga macam metode tadi itu nggak ada yang salah. Ya, ketiga-tiganya benar, tapi metode two-step test ini yang di sebelah kanan dan metode yang 3 langkah tadi itu terkesan membutuhkan waktu yang sedikit lama. Dan dari sini juga bisa mengindikasikan bahwa mahasiswa yang menggunakan cara yang lebih singkat tadi, yang one-step test itu, mengindikasikan bahwa mahasiswa itu sudah mampu mengadaptasi materi baru yang diperolehnya, serta menggunakannya dalam menyelesaikan soal matematika. Walaupun tadi ada sedikit kesalahan pada saat dia menentukan
B inverse-nya. Seperti itu. Nah, jadi tadi dari ke-6 problematika tadi mungkin ada beberapa solusi dan strategi yang bisa digunakan dalam pembelajaran subgrup maupun teori grup. Jadi ada beberapa solusi. Yang pertama itu mungkin sebelum mahasiswa belajar mata kuliah struktur aljabar, khususnya pada materi teori grup dan subgrup itu, mungkin harusnya mahasiswa itu diingatkan kembali tentang materi-materi prasyarat, khususnya yang paling penting itu materi prasyaratnya tentang himpunan. Jadi pas mempelajari teori grup dan subgrup itu tidak terlalu bermasalah, tidak terlalu terjadi banyak kesalahan. Nah, yang kedua itu sebenarnya penguasaan sebuah konsep matematika yang rumit dan kompleks itu kan diperlukan adanya suatu kecermatan. Artinya cermat dalam memahami simbol, cermat dalam memahami konsep sebelumnya, dan cermat dalam mengaitkan konsep sebelumnya dengan konsep apa yang dipelajari pada saat itu. Nah, artinya mahasiswa yang dapat memahami konsep dengan benar akan lebih mudah mengaplikasikan konsep tersebut ke dalam pembuktian suatu teorema seperti itu. Nah, yang ketiga itu mungkin bisa menggunakan strategi atau teknik atau metode ataupun model pembelajaran yang variatif. Misalnya gini, setelah penyampaian persepsi di awal oleh dosen, nah mahasiswa itu diajak memecahkan masalah bersama-sama. Jadi awalnya diajak memecahkan masalah bersama-sama dulu, kemudian mungkin bisa dilanjutkan dengan pemberian suatu lembar kerja atau LKM untuk dikerjakan secara berkelompok. Kemudian mungkin bisa salah satu mahasiswa atau salah satu kelompok itu diminta untuk menjelaskan hasil pekerjaannya di depan teman-teman yang lain untuk melatih kemampuan komunikasinya. Nah, setelah dilakukan presentasi itu, jadi kan mahasiswa tahu nih, oh ternyata punya kelompok kami benar, punya kelompok kami salah. Nah, setelah dilakukan pemaparan itu, bisa dilakukan kegiatan evaluasi dari masing-masing kelompok untuk memperbaiki letak kesalahan pembuktiannya itu di mana. Jadi mahasiswa tuh lebih paham, nggak mengulangi kesalahan yang sama di pembuktian selanjutnya. Kemudian di terakhir mungkin pengajar itu bisa memberikan kegiatan pemberian suatu stimulus kepada mahasiswa agar mereka mungkin bisa menemukan cara yang lain dalam membuktikan suatu permasalahan yang sama. Mungkin nggak cuma ada satu cara, ada pilihan-pilihan cara yang lain. Nah, jika dimungkinkan ada lebih dari satu cara pembuktian, nah adakan lagi tuh kegiatan membandingkan efektif yang mana sih antara cara satu, cara dua, atau cara tiga, seperti yang tadi, yang pas problematika pembelajaran subgrup. Nah, itu kan ada beberapa cara tuh untuk membuktikan suatu subgrup. Nah, itu tuh di akhir pembelajaran mungkin bisa diadakan suatu kegiatan membandingkan keefektifan dari 3 cara tadi. Nah, yang keempat itu mungkin bisa memperbaiki proses dan strategi pembelajaran. Tujuannya apa? Mengurangi kesalahan-kesalahan miskonsepsi yang ada di mahasiswa. Jadi ada satu artikel dari punyanya Pramadiasari dan Rubawo itu. Nah, di artikel ini peneliti itu memberikan rekomendasi. Jadi di satu kelas itu kan pasti ada mahasiswa yang kemampuannya tinggi, sedang, dan rendah. Jadi hendaknya si pengajar ini bisa memanfaatkan keragaman kemampuan mahasiswa ini. Jadi misal dibagi suatu kelompok, janganlah mahasiswa dengan kemampuan tinggi itu kalau bisa jangan ditempatkan di satu kelompok. Jadi disebar. Kelompoknya itu isinya mahasiswa yang heterogen. Jadi ada yang kemampuannya tinggi, yang kemampuannya sedang, dan kemampuannya rendah. Jadi mahasiswa dengan kemampuan tinggi itu seenggaknya bisa menjelaskan, atau misal ada yang nggak ngerti, si mahasiswa kemampuan tinggi ini seenggaknya bisa mengcover di satu kelompok itu. Supaya pembelajarannya itu bisa berjalan lebih cepat dan lancar dalam memahami suatu
pembuktian. Dan yang terakhir itu mungkin yang paling penting itu perlunya memberikan latihan soal-soal yang bervariasi agar mahasiswa itu punya lebih banyak bentuk-bentuk pembuktian untuk dikuasai, seperti itu. Mungkin itu saja dari saya tentang problematika dari teori grup dan subgrup. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dinda tentang submaterinya itu ada grup abelian dan grup siklik. Untuk kepada Dinda, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada rekan saya Ilul. Untuk selanjutnya, saya akan memaparkan tentang materi grup abelian dan grup siklik. Next. Nah, di sini untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang beberapa problematika grup abelian. Nah, sebelum ke suatu permasalahannya, kita harus tahu dulu apa sih grup abelian itu. Grup abelian, suatu G adalah grup. G dikatakan abelian dengan operasi bintang apabila bersifat komutatif, yaitu X bintang Y sama dengan Y bintang X. Untuk setiap X, Y adalah elemen dari G. Jadi syaratnya si grup abelian ini yang pertama dia harus memenuhi keempat sifat syarat grup yang dijelaskan oleh Ilul tadi, yaitu ada tertutup, asosiatif, identitas, dan inverse. Nah, namun dalam grup abelian ini ada ketambahan satu sifat lagi, yaitu sifat komutatif. Jadi dia dikatakan suatu grup dikatakan grup abelian jika memenuhi keempat syarat grup dan sifat komutatif. Next. Baik, untuk yang pertama ini ada saya mengambil suatu problem itu dari Jurnal Pendidikan Matematika yang berjudul Analisis Hasil Belajar Mahasiswa pada Mata Kuliah Struktur Aljabar di Universitas PGRI Palembang oleh Tika dan Allen. Nah, di sini diberikan suatu permasalahan dengan masalahnya itu tunjukkan bahwa G min 1,1 adalah suatu grup abelian terhadap operasi perkalian. Nah, di sini mahasiswa sudah mampu mengerjakan pembuktian suatu grup abelian. Namun ketika dia membuktikan elemen identitasnya, dia masih mengalami kesalahan. Nah, kesalahannya itu di situ mahasiswanya menjelaskan bahwa elemen identitasnya itu pada poin C itu ada min 1 dan ada negatif 1 dan 1. Padahal, next Ilul. Nah, di situ elemen identitasnya itu ada negatif 1 dan 1. Jadi ada 2 elemen identitas. Nah, padahal yang seharusnya itu kemudian next. Nah, sebelum menginjak ke pembuktian elemen identitas, sebaiknya mahasiswa itu harus memahami dulu apa sih definisi elemen identitas itu sendiri. Nah, definisinya itu jika ada elemen identitas itu E atau elemen G, maka X bintang E sama dengan E bintang X sama dengan X untuk setiap X elemen dari G. Maka G itu memiliki elemen identitas. Nah, di situ menggunakan tabel Cayley dibuktikan bahwa 1 dikalikan 1 itu adalah menghasilkan 1 itu sendiri. Nah, makanya di situ elemen identitasnya yaitu 1. Karena 1 dikalikan elemen identitas sama dengan elemen identitas dikalikan 1, yaitu hasilnya sama dengan 1. Maka G mempunyai elemen identitas yaitu 1, bukan 1 dan negatif 1.
Kenapa kok bukan negatif 1? Karena di situ contohnya seperti ini. 1 dikalikan negatif 1, dia menghasilkan elemen 1. Dia menghasilkan negatif 1. Nah, bukan menghasilkan dirinya dia sendiri, makanya dia bukan dinamakan elemen identitas. Jadi kalau elemen identitas itu suatu bilangan dikalikan elemen identitas akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Next. Kemudian untuk problem yang kedua, saya di sini mengambil dari sebuah artikel yang berjudul Penggunaan Bahan Ajar Struktur Aljabar untuk Meningkatkan Kemampuan Pembuktian Matematis pada Mahasiswa IKIP PGRI Pontianak yang ditulis oleh Jamila dan Syarifah. Nah, di sini sebenarnya terdapat beberapa permasalahan grup, namun di sini saya fokuskan kepada grup abeliannya. Nah, diberikan suatu masalah, misalkan G adalah sebuah grup. Buktikan bahwa jika B inverse dikali A inverse sama dengan B inverse dikalikan A inverse dikali B dikali A sama dengan elemen identitas. Untuk setiap A, B anggota dari G, maka G disebut grup abelian. Berikut adalah pembuktian dari pernyataan di atas. Jadi dari pernyataan itu dibuktikan di sini. Nah, karena B inverse dikalikan A inverse dikalikan B dikalikan A sama dengan B inverse dikalikan B dikalikan A inverse dikalikan A, maka dengan kanselasi kiri dan kanan, jadi kanselasi antara kiri dan kanan ini diperoleh A inverse dikalikan B sama dengan B dikalikan A inverse. Sehingga terbukti bahwa G adalah grup abelian. Pertanyaannya di sini itu, menurutmu apakah langkah pembuktian di atas itu benar? Jika benar, berikan alasan jawaban, dan jika salah, perbaikilah pembuktian tersebut. Nah, di sini masih ada beberapa mahasiswa itu masih keliru atau masih mengalami kesalahan ketika memberikan suatu tanggapan pembuktian di atas. Mereka menganggap bahwa suatu grup abelian dengan pembuktian yang di atas tadi itu sudah cukup. Nah, padahal tadi kita kembali kepada definisi yang awal. Syaratnya grup abelian itu yang pertama harus memenuhi keempat syarat grup, ada asosiatif, ada tertutup, ada inverse, ada identitas, dan ada komutatif. Nah, namun di sini dalam soalnya itu ia hanya membuktikan, di soalnya itu membuktikan bahwa dia itu berelemen identitas di sini. Sedangkan keempat sifat lainnya itu tidak dibuktikan. Jadi di sini kesalahannya mahasiswa masih belum memahami konsep atau definisi dari grup abelian itu sendiri. Seharusnya ada 5 pembuktian, di sini cuma ada 1. Gitu. Oke. Next. Nah, ini dari permasalahan itu memang tidak dicantumkan hasil pengerjaannya, namun dicantumkan beberapa permasalahannya. Di sini beberapa mahasiswa menganggap pembuktian ini benar, padahal yang sudah saya jelaskan bahwa pembuktian tersebut itu salah. Hal itu dikarenakan lemahnya konsep pembuktian matematis dan kurangnya pemahaman terhadap definisi apa sih grup abelian itu sendiri. Gitu. Kemudian nah, untuk yang kedua, yaitu tentang problematika grup siklik dan permutasi. Di sini saya menyantumkan grup permutasi karena nanti ada sedikit poin untuk memberikan solusi dalam memahami materi ini. Grup siklik, next.
Nah, sebelum mengetahui apa itu problematika dalam grup siklik, di sini kita harus mengetahui dulu apa sih grup siklik itu. Jika G adalah sebuah grup dan A itu elemen G dinamakan grup siklik jika G sama dengan A pangkat M, sedemikian hingga M itu merupakan elemen dari Z, yaitu bilangan bulat Z-nya. Selanjutnya dapat dinotasikan G sama dengan A. Dengan A itu sendiri disebut sebagai elemen pembangun atau generator. Dari definisi tersebut, hal yang harus perlu kita ketahui bahwa ada dua aturan di sini. Dalam operasi binar perkalian, itu penulisan grup sikliknya itu G sama dengan A pangkat M, sedemikian hingga M itu elemen dari Z. Nah, di sini ada M-nya. Nah, kemudian sedangkan pada operasi biner penjumlahan itu G sama dengan A dikalikan M. Sedemikian hingga M itu elemen dari Z. Nah, jadi sebelum kita beranjak ke grup siklik yang lebih dalam, kita harus menekankan bahwa terdapat dua aturan yang berbeda antara operasi biner perkalian dan operasi biner penjumlahan pada grup siklik. Kemudian next. Nah, yang selanjutnya yaitu grup permutasi. Definisinya, permutasi himpunan A dimaksudkan sebagai fungsi dari A ke A yang bersifat satu-satu atau onto. Di sini saya berikan contoh dalam bukunya Pak Anton ya. Misalkan himpunan B itu elemennya 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan diberikan dua permutasi. Pada B dengan alfa yang ada pada gambar PPT di situ ya. Nah, soalnya di situ, maka perkalian permutasi komposisi alfa beta adalah, jadi kita disuruh mencari komposisi alfa beta. Ditulis, jadi di sini alfanya itu 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 5, 3, 4, dan betanya itu 1, 2, 3, 4, 5, dan 4, 1, 2, 5, 3. Nah, untuk menyelesaikan persoalan perkalian permutasi komposisi alfa beta ini, kita lihat dulu. Di situ kan ada suatu himpunan B yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita tuliskan pada baris yang pertama, 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian untuk menyelesaikan baris yang bawah itu, kita lihat di awalnya yang beta. Yang beta itu diklik itu. Nah, di situ kan ada angka 1. Jadi di dalam beta situ ada angka 1. Kita lihatnya dari yang belakang ya, dari beta ada angka 1. Di bawahnya angka 1 di situ terdapat angka 4. Nah, kemudian kita lihat yang di alfa, di bawahnya angka 4 ada angka 3. Nah, makanya kita tuliskan di sini angka 3. Begitu juga yang di sini angka 2. Angka 2 yang di beta itu di situ di bawahnya ada angka 1. Ya, di bawahnya ada angka 1. Kemudian kita lihat di alfanya. Di bawahnya angka 1 itu ada angka 1. Maka kita menuliskan di bawahnya 2 ini, hasil ini adalah angka 1. Begitu seterusnya hingga angka 5. Jadi secara berurutan kita lihatnya. Next. Nah, ini salah satu problem dari grup siklik.
Saya mengambil dari suatu artikel yang berjudul Penggunaan Bahan Ajar Struktur Aljabar untuk Meningkatkan Kemampuan Pembuktian Matematis pada Mahasiswa IKIP PGRI Pontianak yang ditulis oleh Jamila dan Syarifah. Nah, di sini diberikan suatu permasalahan. Misalkan G sama dengan 2, 4, 6, dan 8 dengan operasi perkalian bilangan modulo 10. Maka buktikan apakah G pada operasi perkalian itu merupakan grup siklik. Nah, melalui masalah ini, mahasiswa itu seharusnya itu mengingat terlebih dahulu apa sih syarat-syarat dari grup siklik itu. Nah, di sini masih terdapat mahasiswa yang masih salah dalam menunjukkan hal tersebut. Nah, jadi kekeliruannya itu ketika menentukan elemen identitas di G dan inverse untuk elemen di G. Gitu. Padahal ketika sebelum membuktikan bahwa dia itu grup siklik, dia syaratnya yang pertama harus bersifat grup dan juga dia memiliki elemen generator. Namun di sini mahasiswa masih salah ketika dia membuktikan elemen identitasnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa mahasiswa belum sepenuhnya paham terhadap pembuktian elemen identitas. Gitu. Next. Nah, yang dapat disimpulkan, beberapa mahasiswa tidak dapat menunjukkan pembuktian grup siklik. Kekeliruannya itu ketika membuktikan elemen identitas dengan beranggapan bahwa 1 itu merupakan elemen dari G. Padahal tadi pada soal sudah dijelaskan bahwa elemen dari G tadi ada 2, 4, 6, dan 8. Namun mahasiswa menyebutkan bahwa elemen identitasnya itu 1. Padahal 1 bukan termasuk anggota dari G. Nah, kemudian yang ketiga, mahasiswa biasanya itu masih belum memahami konsep tentang grup pada himpunan bilangan bulat modulo. Kemudian yang problem kedua, nah, problem kedua yang di sini terdapat suatu persoalan. Coba periksalah apakah Z6 dengan operasi penjumlahan merupakan grup siklik dengan pembangun generator 1 dan 5. Nah, biasanya di sini mahasiswa itu masih kesulitan dalam membedakan penulisan grup operasi biner perkalian dan pertambahan. Nah, di sini diketahui bahwa anggota dari Z6 itu ada 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Sedangkan pada operasi pertambahan tadi didefinisikan bahwa G itu sama dengan A dikalikan M. Sedemikian hingga di mana M itu merupakan elemen dari Z. Jadi untuk solusinya itu bisa. Nah, untuk solusinya itu menggunakan definisi dari grup siklik dengan operasi biner pertambahan. Jadi menggunakan A dikalikan M. Kita mengetahui bahwa di sini anggota dari Z6 itu adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian kita memiliki 0 di sini. Kita kalikan dengan setiap anggota yang ada di Z6. Jadi 0 dikali 0, 0 dikali 1, 0 dikali 2, dan seterusnya sampai 0 dikali 5. Lanjut, kemudian di situ ada angka 1. Sama halnya dengan yang 0 tadi, dikalikan dengan semua anggota dari Z6. Sampai perkalian 5. 5 kali 5. Nah, di sini kita mengetahui bahwa perkalian yang ada pada definisi ini berada pada Z6, yaitu pada modulo 6. Jadi
dapat disimpulkan di sini bahwa anggota yang menghasilkan suatu angka dari Z6 ini yaitu perkalian 1 dan 5. Jadi semua anggota ini 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ini kan ada di Z6. Yang ketika dikalikan 1 juga semua anggotanya ada di Z6. Maka kesimpulannya persoalan ini adalah benar bahwa elemen pembangun generator dari Z6 di mana dengan operasi penjumlahan yaitu 1 dan 5. Lanjut. Nah, sekian adalah problem dari grup siklik dan grup abelian. Nah, di sini terdapat salah satu solusi dalam memahami grup siklik dan permutasi melalui permainan switch. Jadi di sini saya mengambil dari jurnal ilmiah program studi matematika STKIP Siliwangi Bandung, yaitu dari jurnal Sinta 2 yang berjudul Grup Permutasi Siklis dalam Permainan Switch yang ditulis oleh Bagus Ardi Saputro. Jadi tujuannya dari artikel ini untuk meningkatkan minat mahasiswa dan memberikan pemahaman yang mendalam tentang konsep grup itu sendiri. Jadi bisa diberikan dengan apresiasi awal menggunakan suatu permainan. Nah, yang pertama itu di dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa terdapat aturan permainan, di mana aturannya itu switch yang pertama itu switch dilakukan oleh 2 orang pemain. Setiap pemain itu mengacungkan salah satu jarinya, yaitu bisa jempol, telunjuk, atau kelingking secara bersamaan. Nah, kemudian menandingkan 2 jari tersebut dengan aturan pada gambar sebelah kanannya itu, di mana kelingking itu nantinya akan mengalahkan jempol, dan jempol itu mengalahkan telunjuk, dan telunjuk itu akan mengalahkan kelingking. Nah, yang keempat, pemenang adalah pemain yang mempunyai jari yang dapat mengalahkan jari lain milik teman. Jika pemain mengacungkan jari yang sama, jadi misalnya seperti kelingking dengan kelingking, jempol dengan jempol, telunjuk dengan telunjuk, itu maka permainannya itu disebut dengan seri. Yang pertama yaitu aturan permainan. Next, yang kedua, nah, dari aturan-aturan permainan tadi, terdapat beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Yang pertama itu ketika saya, misalnya ini anak pertama ya, yang orang pertama itu dimisalkan saya dan orang kedua itu dimisalkan kamu. Misalnya dengan definisi saya menang dari kamu. Nah, di sini saya mengeluarkan angka jari kelingking. Dan kamu misalnya mengeluarkan angka jempol. Nah, pastinya kan nantinya kelingking itu akan menang dari jempol. Kemudian di sini telunjuk menang dari kelingking. Jempol itu menang dari telunjuk. Itu aturan ketika saya menang dari kamu. Nah, kemudian untuk yang kedua, misalnya nih, saya kalah dari kamu. Jadi yang kita lihat yang pertama yaitu K. K itu kelingking. Nah, kelingking itu kalah dari telunjuk. Kemudian telunjuk itu kalah dari jempol. Dan kemungkinan yang ketiga bisa saja jempol itu kalah dari kelingking. Nah, kemungkinan yang ketiga bisa saja mereka itu mengeluarkan jari yang sama. Misalnya sama-sama kelingking, ini kelingking dengan kelingking, telunjuk dengan telunjuk, jempol dengan jempol. Dan permainan yang ketiga ini dia disebut juga dengan seri.
artinya saya seri dengan kamu. Kemudian lanjut. Nah, dari kemungkinan-kemungkinan yang terjadi tadi itu, kita dapat menuliskan hasil relasi lawan. Jadi, menggunakan tabel Cayley seperti yang tadi, yang grup itu, di sini kita lihat, dengan operasi perkalian, ada KTJ dikalikan KTJ, di mana K kelingking, T telunjuk, J jempol. Nah, kita lihat di sini, K dengan K, K lawan K, dia pasti akan seri. Jadi dia menghasilkan kelingking itu sendiri karena seri. Kemudian kita kalikan telunjuk dengan kelingking. Nah, telunjuk yang gambar 1 itu ada telunjuk dengan kelingking, yaitu telunjuk menang dari kelingking. Makanya dia karena menang si telunjuknya dia T. Kemudian yang ketiga di sini jempol kali K. Jempol dikalikan K, artinya jempol itu kalah dari kelingking. Makanya di sini dituliskan K, artinya yang menang kelingking. Begitu seterusnya hingga nantinya mendapatkan J dikalikan J itu akan menghasilkan J. Berdasarkan kondisi menang kalah dan seri di atas dapat dituliskan dalam aturan permutasi sebagai berikut, di mana menang, kita lihat yang menang itu dari KTJ pada gambar 1. Nah, di situ K menang dari jempol, K menang dari J, T menang dari K, J menang dari T. Dan yang kalah itu kita lihat dari gambar kemungkinan yang kedua, yaitu kalah. K kalah dari T, T kalah dari J, dan J itu kalah dari K. Dan yang seri sama, yaitu K dengan K, T dengan T, dan J dengan J. Jadi dapat disimpulkan di sini bahwa next kesimpulannya himpunan semestanya itu terdiri dari menang, kalah, dan seri. Kemudian untuk yang ketiga, nah di sini kita menggunakan pembuktian keempat syarat grup tadi, di mana yang pertama tadi bersifat tertutup. Syaratnya tadi kan syaratnya grup siklik itu dia harus grup dengan memenuhi keempat syarat dan juga dia memiliki elemen generator. Nah, untuk yang pertama kita membuktikan dulu apakah dia tertutup terhadap operasi komposisi. Kita lihat dari tabel gambar yang ada di sebelah kiri itu. Di situ kan tadi sudah dijelaskan bahwa himpunan semestanya itu ada menang, kalah, dan seri. Jadi menang, kalah, seri dikomposisikan dengan menang, kalah, seri. Nah, kita lihat di situ salah satunya ada menang, komposisi, kalah. Menang, komposisi, kalah. Menghasilkan seri. Kenapa kok menghasilkan seri? Nah, kita menggunakan aturan yang tadi, yaitu aturan permutasi. Nah, kita lihat di sini. Tadi kan himpunan semestanya KTJ. KTJ kita tuliskan di awal di sini. Kemudian kita lihat pada yang kalah. Bawahnya K di sini ada T. Nah, kemudian bawahnya K di sini ada T. Yang pada kalah, kemudian kita lihat di yang menang. Bawahnya T ada K. Makanya di sini ditulis K. Kemudian yang kedua sama. Di dalam yang kalah itu, di bawahnya T, telunjuk ada jempol. Kemudian yang dimenang itu, bawahnya jempol ada telunjuk, ada T. Makanya dia dituliskan T. Kemudian yang jempol itu bawahnya jempol ada K. Sedangkan bawahnya K pada matriks menang ini yaitu J. Makanya dia ditulis C. Begitu seterusnya hingga nantinya mendapatkan seri, komposisi seri menghasilkan seri itu sendiri. Kemudian ternyata dari pembuktian tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa menang kalah seri dikomposisikan dengan menang kalah seri
menghasilkan semua anggota dari himpunan semesta itu. Nah, makanya dia terbukti bahwa bersifat tertutup. Nah, kemudian untuk yang pembuktian kedua, yaitu bersifat asosiatif. Nah, di sini misalnya kita mengkomposisikan itu menang, komposisi menang, dikomposisikan lagi dengan menang. Kita mengerjakannya dari yang dua akhir itu ya, menang, bundaran menang. Di situ kita melihat bahwa menang tadi ketika di awal itu kita menuliskannya KTJ, JKT. Dikomposisikan dengan KJ, KTJ, JKT. Dikomposisikan lagi. Lah, kok ini? Nah, itu kita lihat yang menang bundaran menang. Kita kerjakan yang dua terakhir itu ya, ada menang bundaran menang. Di situ kita mengerjakan yang KTJ JKT bundaran KTJ JKT. Nah, ternyata setelah dibuktikan jika menang bundaran menang tadi kan menghasilkan kalah. Nah, ketika menang di bundaran menang bundaran kalah itu ternyata setelah diteliti, nah itu menghasilkan KTJ, KTJ. Nah, jadi di sini hasilnya menang bundaran menang menghasilkan KTJ, KTJ. Nah, kita mau membuktikan apakah dia asosiatif. Nah, yang kemudian yang kedua itu kita kerjakan dari dua yang depan ya. Menang, bundaran menang, dibundarkan menang lagi. Nah, kerjakan yang dua depan itu KTJ, JKT, bundaran KTJ, JKT. Dikerjakan dulu yang itu, kemudian kita bundaran lagi KTJ, JKT. Nah, ternyata setelah diteliti menghasilkan hasil yang sama antara menang bundaran menang dan menang bundaran menang. Nah, ternyata dari sifat tersebut terbukti bahwa dia asosiatif. Nah, tapi di sini ini kita misalkan menang bundaran menang. Masih banyak kemungkinan yang lain, yaitu bisa kalah, bisa menang, kalah, menang. Nah, itu masih ada di jurnal ya. Ternyata ini kami di sini mengambil salah satu pembuktian saja. Kemudian untuk yang pembuktian ketiga, di sini kita akan membuktikan apakah identitas dari S itu adalah seri. Nah, kita lihat di sini, di mana tadi pengertian seri itu, jika ada suatu bilangan X dikalikan elemen identitas akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Bisa diklik Ilu. Oh yang nggak ada ya. Di sini kita lihat ya, menang kalikan bundaran seri. Menang bundaran seri pada kolom ketiga itu akan menghasilkan menang. Kemudian kalah bundaran seri dia akan menghasilkan kalah. Seri bundaran seri dia akan menghasilkan seri. Kemudian kita lihat lagi. Di sini kita bisa lihat yang kedua, bentar. Kemudian yang kedua itu kita bisa lihat menang di bundaran seri yaitu menghasilkan menang. Kalah bundaran seri pada baris ketiga itu menghasilkan kalah. Seri bundaran seri dia menghasilkan seri. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa seri itu merupakan elemen identitas dari
suatu grup itu. Kemudian di sini dapat yang keempat, kita mengetahui akan membuktikan apakah elemen S itu memiliki suatu inverse. Ternyata setelah dibuktikan menang inverse itu, inverse-nya menang itu yaitu kalah, di mana merupakan elemen S, dan inverse-nya kalah yaitu menang, dan inverse-nya seri yaitu seri itu sendiri. Jadi berdasarkan 4 pembuktian tersebut terbukti bahwa S itu merupakan suatu grup dengan elemen identitas seri. Kemudian lanjut. Nah, di sini kesimpulannya, berdasarkan definisi grup siklik tadi, himpunan S-nya itu kan terdiri dari menang, kalah, dan seri terhadap komposisi fungsi grup siklik dengan elemen pembangun generator menang atau kalah. Jadi, grup sikliknya itu dapat dituliskan S itu menang pangkat N, di mana N itu adalah elemen dari Z, dan S-nya itu bisa aja kalah pangkat N, di mana N itu merupakan elemen dari Z. Nah, di sini kan ada dua definisi ya, ada menang pangkat N sama kalah pangkat N. Nah, untuk yang S sama dengan menang pangkat N, di mana N itu merupakan elemen dari Z, jadi kita bisa lihat menang pangkat 1, dia akan menghasilkan menang. Menang pangkat 2 artinya menang, bundaran menang, yang tadi kita udah coba itu ternyata menghasilkan kalah. Menang pangkat 3 artinya menang, bundaran menang, itu nantinya akan menghasilkan seri. Sedangkan menang pangkat 4, di mana menang, bundaran menang, bundaran menang, bundaran menang, dan bundaran menang, setelah dibuktikan dia akan menghasilkan menang, dan seterusnya. Nah, itu juga berlaku untuk S sama dengan kalah pangkat N, di mana N adalah elemen dari Z. Nah, ternyata setelah kita perhatikan dari percobaan ini ya, percobaan kedua ini, itu ketika dia berpangkat 3, dia tuh akan terus berulang. Nah, ini nanti berarti menang pangkat 5, dia akan menghasilkan kalah. Ketika dia menang pangkat 6, dia nantinya akan menghasilkan seri. Jadi terus berulang ketika berpangkat 3. Sama halnya ketika yang S sama dengan kalah pangkat N. Dia nantinya akan berulang seri ketika berpangkat 3. Jadi di sini dapat disimpulkan S merupakan grup siklik dengan generator yaitu 3 generatornya, karena ketika 3 dia akan berulang seri. Kemudian itu merupakan salah satu solusi. Nah, dari problem-problem tadi itu dapat disimpulkan di sini bahwa problematika dalam pembelajaran grup siklik dan grup abelian itu sebenarnya sama, nggak jauh beda sama yang dipaparkan Ilul tadi. Yang pertama, lemahnya konsep pembuktian matematis. Yang kedua, belum memahami tentang grup pada himpunan bilangan bulat modulo. Kemudian yang ketiga, kesalahan dalam membedakan sifat grup itu apa, grup abelian itu apa, dan grup siklik itu apa. Kemudian yang keempat, kurangnya memahami materi prasyarat. Mungkin di sini salah beberapa solusi tadi itu kan seperti permainan sweet. Mungkin solusi lainnya itu sebelum mempelajari mengajarkan tentang materi grup abelian dan grup siklik ini, kita sebagai seorang calon pengajar sebaiknya lebih menanamkan sifat suatu definisi itu sendiri. Jadi sebelumnya mungkin bisa dijelaskan lagi seperti apa sih syarat grup itu, definisi grup itu seperti apa gitu. Kemudian yang kedua itu bisa memberikan suatu persoalan A dan B itu sebagai pembeda. Jadi kan tadi kan disebutkan bahwa dalam grup siklik itu ada dua
hal yang harus dipelajari, yaitu ketika beroperasi biner pertambahan dan beroperasi biner perkalian. Nah, di situ sebaiknya kita sebagai calon pengajar memberikan soal pembeda. Oh, yang soal A ini ternyata menggunakan soal operasi biner perkalian, yang soal B ini operasi biner pertambahan. Jadi mahasiswa nantinya itu nggak bingung membedakan. Nah, kemudian yang ketiga itu kita bisa memberikan LKM itu berupa LKM terstruktur, yaitu nantinya dalam akhir LKM itu mahasiswa dapat memahami konsep grup siklik itu apa menggunakan LKM terstruktur. Nah, kemudian yang keempat, memang kalau waktunya memungkinkan bisa menggunakan suatu permainan. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin itu saja beberapa problematika dan mungkin solusi yang bisa digunakan dalam pembelajaran teori grup. Untuk selanjutnya mungkin ada teman-teman yang ingin menanyakan sesuatu atau juga mungkin ingin memaparkan problematika yang pernah teman-teman temui saat pembelajaran teori grup. Dipersilakan. Oke, silakan, monggo ada yang menanggapi dari presentasi kelompok ini. Oke, tadi saya melihat ada beberapa catatan yang untuk Mailulah ya, contoh problem 2. Coba nanti ditayangkan contoh problem 2. Yang grup atau subgrup, Bapak? Yang matrik tadi ya, matrik kayaknya yang grup ya. Yang matrik M tadi ya, terus yang halaman sebelumnya. Oke. Di identitas nggak, Bapak? Nah, identitas. Tadi saya melihat, 10, 0, 1 ini tidak ada, tapi saya lihat di situ ada 1, 0, 0, negatif 1. Ini mungkin bisa diberikan penjelasan, mungkin apakah ada kesalahan di artikelnya atau bagaimana? Nah, waktu saya baca kembali, waktu saya coba operasikan, memang benar identitasnya ini, tapi sepertinya kesalahan di artikel, Bapak, karena di artikelnya memang menyebutkan seperti ini. Jadi identitasnya 100-1, tapi menyimpulkan kalau dia bukan elemen M, padahal ini kan elemen M juga. Nah, jadi mungkin kita bisa kritisi ya. Jadi artinya kalau kita baca sebuah artikel itu artikel walaupun sudah di publish di sebuah jurnal internasional sekalipun, ya Scopus Q1 sekalipun itu kita pedoman kita untuk membaca itu kita tidak boleh langsung percaya gitu. Jadi artinya karena artikel itu ditulis, dibaca, direview, kemudian bisa dipresentasikan kalau dalam bentuk publikasi. Nah, itu masih bisa dikritis, jadi tidak selalu benar. Ini jadi saya mengingat betul ya di pesan dari supervisor saya waktu itu. Jadi kalau misalkan membaca sebuah artikel, posisi kita adalah sebagai reviewer gitu. Jadi artinya jangan memandang itu selalu benar, tidak. Jadi kita bisa pakai itu sebagai referensi. Nah, mungkin aja. Jadi artinya ya kita coba, misalkan kalau M negatif 1, 0, 0, 1, 1, 0 ini ya, jadi ada tiga matriks ya yang menjadi anggota M itu. Nah, untuk melihat apakah itu ada identitas tertutup ya, kemudian setiap elemennya apakah punya inverse, nah itu
melihat ini. Jadi ya bisa juga sih pakai tabel Kelly. Jadi pakai tabel Kelly apakah sehingga di dalam satu tabel Kelly itu bisa langsung kelihatan ini tertutup. Ya, kemudian lalu kalau ada identitasnya yang mana ya. Kemudian kalau untuk setiap elemen ya itu investnya yang mana. Jadi kalau mereka dioperasikan menghasilkan identitas, maka berarti mereka saling invest. Ini. Jadi itu yang kita bisa kalau misalkan hanya 3 elemen ini sebenarnya masih kita bisa cek itu dengan menggunakan tabel Kelly. Jadi nanti kembali di cross check ini untuk artikel walaupun sudah terbit ini tidak selalu harus dipandang itu sebagai sesuatu yang benar ini. Tidak harus ini. Jadi kita bisa melihat ini juga juga ada salah. Berikutnya yang catatan saya tadi di ini ini ya. Oke, di contoh contoh problem 2. Contoh problem 2 tadi yang grup abelian. Yang grup abelian contoh problem 2. Nah, ini betul. Ya. Di sini dikatakan misalkan G adalah ini. Lalu tadi kayaknya sempat dinyatakan apakah pembuktian ini pertanyaannya mungkin bisa di slideshow ya. Nah, kecil tidak saya sudah pakai kacamata tapi terlalu kecil sih. Slideshow, coba di slideshow supaya lebih besar. Oke, ya. Terima kasih. Nah, ini pertanyaan kan dari masalah 2 ya. Kemudian berikut ini adalah pembuktian dari pernyataan di atas, oke. Nah, kemudian sehingga terbukti G adalah abelian. Nah, menurutmu apakah langkah pembuktian di atas benar? Jika benar, berikan alasanmu. Ini. Nah, tadi kayaknya sempat dinyatakan bahwa mahasiswa menjawab iya betul itu sudah benar. Kemudian dinyatakan mahasiswa lupa bahwa dia harus juga ada pembuktian mengenai grup. Kalau tidak salah begitu ya tadi ya, harus ada 4 aksioma tadi ya. Iya, Pak. Nah, saya malah menyetujui jawaban mahasiswa gitu ya dalam hal ini. Mengapa? Ya, jadi yang penting di sini sudah komutatif di sini sudah selesai sebenarnya ini. Ya, jadi sudah selesai sebenarnya dari apa yang diketahui karena dari premis jika ini kemudian maka ini ya maka akan menghasilkan E ya jika maka G adalah abelian gitu ya. Nah, maka kemudian dari aturan B invest A invest BA itu sama dengan E lalu menghasilkan E kemudian dinyatakan lalu kita mendapatkan A invest kali B sama dengan B kali A invest ya ini sehingga terbukti G abelian. Nah, ini kalau mahasiswanya ditanya apakah pembuktian tersebut benar, kalau dia bilang oke benar, maka ya memang mereka benar itu. Kenapa? Karena ingat bahwa di sini dinyatakan bahwa ini dimisalkan G adalah sebuah grup. Ya, jadi sudah ada pernyataan statement di sini jelas. Jadi B G adalah sebuah grup. Ya, jadi kalau seandainya tadi seperti misalkan ada himpunan matriks, kemudian matriksnya ada 3, nah kita bisa ngecek apakah itu betul grup atau tidak, gitu kan. Tapi ini sudah abstrak ini, himpunan abstrak, tapi dinyatakan G adalah grup selesai sudah. Hanya kemudian berlaku seperti ini. Nah, apakah benar di abelian? Nah, lalu kalau misalkan kita harus membuktikan apakah tertutup asosiatif identitas invest. Nah, kita kekurangan data di sini karena di sini hanya menyatakan G adalah grup. Nah, sudah cukup ini sebenarnya. Ya, jadi G adalah dengan soalnya menyatakan G adalah grup, selesai 4 aksioma itu sudah terpenuhi oleh G ini asumsinya gitu ya. Nah, tinggal kita menunjukkan apakah mereka abelian atau bukan. Ini. Oke, kemudian berikutnya itu di grup abelian. Oke, di grup abelian
yang itu ada dua operasi ya, jumlahan dan perkalian. Ya, jadi di grup bukan di grup abelian, di grup siklik ya, di grup siklik. Ya, oke. Nah di sini ini dinyatakan bahwa penulisan G ada menyatakan grup siklik untuk operasi biner, nah itu perkalian maka A pangkat M. Kalau untuk operasi penjumlahan AM, ini sebenarnya masih anu sih, apa namanya, masih terbatas begitu ya. Ini coba saya mau share screen begitu. Ya, di sini tadi grup siklik pastinya. Oke, ini siklik. Nah, pada grup siklik ini kan intinya kalau misalkan kita menyatakan G itu adalah nah seperti ini, maka kan berarti itu adalah himpunan semua A pangkat M ya, di mana M itu anggota himpunan bilangan bulat. Sudah selesai ini. Jadi sebenarnya sudah cukup ini. Nah, hanya saja ya, kemudian tadi dibatasi kalau misalkan ini perkalian, kemudian yang kalau misalkan penjumlahan M kali A begitu kan. Nah itu mungkin bisa jadi akan menjebak itu ya. Karena apa? Karena operasi biner itu banyak ya. Tergantung ya. Mungkin juga bisa operasi misalkan perkalian matriks, penjumlahan matriks, komposisi fungsi ya. Macam-macam ya. Jadi komposisi fungsi bisa jadi. Ini jadi operasi, jadi artinya dalam hal ini kan berarti ini G itu adalah ini adalah grup abstrak seperti ini. Ya, sehingga dengan demikian bergantung ya, sehingga kalau G dengan operasi biner bintang ya, maka berarti A pangkat M itu dapat dinyatakan sebagai A bintang A bintang A bintang terus bintang A ya, ini sampai dengan M ya, sebanyak M begitu. Nah, sehingga ini akhirnya ini menjadi sebuah pernyataan umum sudah, jadi ada notasi umum seperti itu. Sehingga kalau misalkan itu diterapkan, misalkan G-nya adalah katakanlah G-nya itu adalah suatu set tertentu, misalkan set P, oke. Set P tertentu terhadap operasi jumlahan modulo P, oke. Nah, seperti ini. Ya, maka berarti A pangkat M itu kan menjadi ya, operasi biner bintangnya diganti dengan ini operasi jumlahan modulo P ya, maka akan sama dengan A ya ditambah B ya, kemudian ditambah dengan A ya, seperti ini itu ya. Ini ya, jadi operasi ini operasi bentar. Ya, ini seperti ini. Jadi operasi penjumlahan pada bilangan bulat modulo P ini. Ya, atau juga bisa dinyatakan kalau misalkan operasinya bilangan real, operasinya perkalian ya, operasinya perkalian ya. Oke. Itu seperti ini. Operasinya perkalian ya berarti A pangkat M itu ya berarti A kali A kali A kali seterusnya. Ya, sampai juga dengan M. Begitu. Hanya tinggal begitu saja. Ini sehingga kalau seandainya operasi jumlahan, misalkan dalam bulat operasinya penjumlahan, ya oke. Itu. Nah, kalau seperti ini akhirnya kan ini juga bisa A pangkat M itu berarti A. Nah, ini operasinya bintang tadi diganti dengan penjumlahan, ya seperti ini. Seperti ini sebanyak M. Ya, sehingga kalau di dalam bilangan bulat itu menjadi M dikalikan A.
Gitu ya. Tadi sehingga kalau hanya dibatasi penjumlahan dan perkalian saja, ya kalau perkalian maka A pangkat M, kemudian penjumlahan M kali A itu masih terbatas ya, karena operasi real konkret pengganti bintang di sini macam-macam ya. Jadi bisa seperti ini ya, jadi bisa pada set B dan seterusnya. Jadi intinya sudah kita kalau di dalam notasi membuat notasi himpunan grup siklik ya, jadi grup siklik ya, G dibangun dengan generatornya adalah A, berarti himpunan semua A pangkat M, di mana M anggota bilangan bulat ya, seperti ini. Nah, sehingga dengan aturan ini ya, dengan aturan seperti ini, dengan komposisi notasi seperti ini, maka ini bisa diterapkan macam-macam. Jadi tetap aja seperti itu. Begitu ya, sehingga khusus kalau misalkan untuk penjumlahan nanti bisa jadi MA, tapi ini MA tadi hanya khusus di operasi jumlahan yang ini, jumlahan yang dalam bilangan bulat ya, bilangan real rasional begitu ya. Jadi tetap aja seperti ini. Nah, oke, nah kemudian apalagi tadi, nah saya kira sudah selesai. Saya kira bagus ini kelompok yang tadi sudah referensinya banyak ya, bervariasi dan memberikan membuat contoh-contoh problem ya, dan juga solusinya. Ini kira ini sudah cukup bagus ini untuk presentasi hari ini. Mungkin ada mungkin ada tanggapan dari teman-teman yang lain, silakan. Nah, kita masih punya masih punya waktu. Pak Anton, berarti untuk yang tadi yang kesalahan di identitas itu kesalahan pengetikan mungkin harusnya 1001 bukan elemen M berarti enggak Pak? Oh ya, nggak tahu, saya belum ngecek, jadi artinya silakan nanti bisa dilihat ya, sehingga kita bisa mereview tentang ya, karena kan kalau itu memang jelas terlihat lah kasat mata, jadi artinya oh ini ada di dalam M tetapi kok dinyatakan tidak ada di dalam M gitu ya, sehingga nanti itu kan bisa bisa dikoreksi langsung. Oke, jadi intinya saudara tadi kan untuk saya share lagi di sini seperti halnya yang sudah pada pertemuan yang lalu ya. Jadi dalam aljabar itu metodologi ya dalam berpikirnya itu adalah abstraksi dan generalisasi. Jadi sehingga kalau misalkan tadi sempat diberikan beberapa contoh-contoh problematika kesulitan yang dihadapi, jadi mana mahasiswa yang betul-betul memahami, mana yang tidak ya. Jadi yang membuat yang ngeplak dengan buku teks ya benar komplit sih, tapi ya ternyata dia tidak memahami gitu ya. Nah, sebenarnya kalau misalkan di dalam proses penanaman konsepnya ini dalam grup tadi, kita bisa melihat ya di situ tentang ini abstraksi dan generalisasi tadi ya. Jadi ini proses abstraksi dan generalisasi. Jadi generalisasi gitu. Nah, sehingga misalkan untuk membentuk suatu struktur grup gitu ya, jadi sebuah struktur grup ya, maka kita bisa mulai dari misalkan himpunan yang sebenarnya ini adalah objek abstrak ya dalam matematika, tetapi sudah menjadi konkret gitu ya. Himpunan-himpunan yang sudah dalam tanda kutip menjadi konkret di benak peserta didik nih. Jadi misalkan himpunan bilangan bulat, kemudian himpunan bilangan rasional ya, jadi himpunan bilangan rasional ya, kemudian himpunan bilangan real, kemudian himpunan matriks ordo 2x2, misalkan himpunan fungsi-fungsi ya, fungsi-fungsi real misalkan seperti itu ya, himpunan-himpunan itu. Jadi semua sudah ini dianggap sebagai himpunan-himpunan
konkret begitu ya ini. Nah, lalu di antara himpunan tadi apa yang menjadi kesamaan karakteristiknya ya. Jadi misalkan oke, setelah dirinci, oh ini punya sifat 1 2 3 4. Ini juga 1 2 3 4, 1 2 3 4. Kemudian ini juga punya sifat 1 2 3 4, 1 2 3 4. Oke, ini akhirnya ini adalah sifat-sifat yang menjadi sifat-sifat yang beririsan di antara himpunan-himpunan konkret. Oh, ternyata dalam himpunan konkret tadi mereka memenuhi sifat tertentu. Kemudian ada asosiatif, ya. Kemudian adanya elemen identitas, kemudian adanya invest, gitu. Ya, ini. Nah, sehingga kesamaan karakteristik dari ini himpunan-himpunan konkret tadi kemudian dijadikan satu untuk membentuk sebuah grup abstrak ya, dengan operasi bintang gitu. Kita nggak tahu bagaimana bentuk grup tadi. Yang penting kalau ini memenuhi 4 sifat itu ya, jadi struktur himpunan G dengan suatu operasi bintang memenuhi 4 aksioma ini, maka dia disebut sebagai grup. Oke ya. Ini nah kemudian dari ini namanya ini proses abstraksi ya. Jadi ini proses abstraksi. Nah, kemudian dari G tadi lalu akan dimunculkan diturunkan ada teorema dari G tadi ya, dari satu tunggal. Seperti misalkan ketunggalan invest ya. Ketunggalan invest. Maka tadi kalau misalkan ada grup yang investnya sampai 2 berarti salah ya. Jadi ketunggalan identitas ya. Jadi pertama ketunggalan identitas. Ketunggalan identitas. Ketunggalan identitas. Nah, sehingga dengan demikian kalau di dalam grup tadi ternyata bisa diturunkan adanya adanya ketunggalan identitas, maka sifat ketunggalan identitas ini bisa kita terapkan ke sana lagi ya. Kita terapkan ke himpunan konkret lagi yang ini kemudian kita sebut sebagai proses generalisasi. Jadi untuk membuktikan bahwa dalam grup itu investnya adalah tunggal ya, kita nggak perlu lagi membuktikan di masing-masing sini. Apa betul di himpunan bilangan bola itu identitasnya tunggal, himpunan bilangan rasional identitas tunggal, himpunan bilangan real identitas tunggal. Nggak perlu satu persatu, cukup dari sini ya. Dengan memenuhi struktur 4 aksioma tadi, maka G kemudian nanti akan punya sifat turunan, yakni ketunggalan identitas. Sehingga akhirnya kalau ini terbukti di sini, maka sudah ini bisa kita generalisasikan. Berarti di masing-masing ini nanti identitasnya juga akan tunggal. Kemudian ada lagi ketunggalan invest untuk setiap elemen ya. Jadi ketunggalan invest untuk setiap elemennya. Nah, ini ternyata ini terbukti, lalu ini bisa kita terapkan lagi ke atas ya, digeneralisasikan seperti itu. Jadi dengan demikian dengan proses abstraksi generalisasi, maka supaya konsep yang nanti kita gunakan untuk sesuai dengan skema konstruktivisme ya. Jadi akhirnya supaya mahasiswa tidak terlalu abstrak juga di sini untuk memahami ini, maka ya kita mulai dari ini. Ya, kita minta mereka mengamati apa sifat-sifatnya di sini. Ya, di G juga sifat-sifatnya apa saja, kita arahkan ke sana. Nah, oh ya ternyata dari sekian himpunan konkret ini tadi mereka punya sifat-sifat yang beririsan, sifat-sifat yang sama. Ya, setidaknya ada 4 sifat ini, lalu kemudian dari 4 sifat tadi digunakan untuk membangun grup abstrak, begitu. Ya, saya kira itu yang strategi yang bisa digunakan salah satunya untuk ini membangun konsep ya secara konstruktivisme pada mahasiswa. Baik, saya kira itu. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman yang lain, silahkan. Oke, jadi mungkin kelompok selanjutnya mungkin bisa juga nanti silakan browsing juga untuk problematika. Ternyata di media itu sudah tersedia banyak hasil-hasil penelitian terkait dengan ini. Nah, oke, pekan depan itu kan tanggal merah itu ya, hari libur
Ini yang akan presentasi pada pekan depan itu adalah Misbahul dan Laili Rahmania. Nah, tapi karena Jumat depan itu libur, ya Jumat depan libur, bagaimana kalau dialihkan gitu, supaya nanti pas selesai pekan ke-6 itu saya sudah selesai, kemudian pekan 7-nya sudah langsung seragam semuanya, baik aljabar analisis dan problematika ini sudah berpindah ini ya. Jadi problematikanya pindah ke Pak Obri, aljabar analisisnya berpindah ke Bu Dian ya. Sehingga saya mengusulkan itu kalau misalkan Anda tidak punya mengusulkan bagaimana kalau dijadikan satu dengan di Sabtunya. Artinya jadi kan kita di analisa aljabar itu Sabtu itu jam 10.40 begitu ya. Maka kemudian problematikanya bisa dimulai jam 8.50 ini. Sehingga begitu selesai problematika langsung analisis aljabar itu. Saya menawarkan saja mungkin kalau ada kegiatan ya berarti harus di waktu yang lain untuk dialihkan. Jadi sehingga ya silakan mungkin ada. Untuk Sabtu Bapak, kalau sebelum mata kuliah analisis itu ada mata kuliah lain, tapi kalau setelah mata kuliah analisis itu kosong. Oke, sip kalau begitu. Jadi baik, nanti mungkin istilahnya itu kalau begitu. Jadi artinya tetap dimulai jam 10.40 begitu inti di analisa aljabar, kemudian nanti yang problematikanya setelah itu, setelah jam berapa 14.10 ya selesai 14.20. Terus betul kan? Iya betul ya. Oh 12. Oh ini 12 anu ya. Oke, berarti jam 10.40 lalu dilanjut jam 10.40 itu selesainya jam berapa? 10.40 tambah 20 12.20. 12.20 ya. Oke, berarti setelah 12.20 kita lanjut dengan problematika. Oke. Ya, jadi silakan nanti kita akan buatkan Zoom-nya untuk itu juga, atau mungkin satu Zoom ada sudah cukup itu. Jadi dari analisa aljabar langsung dilanjut dengan problematika. Oke ya, jadi kita nanti hari Sabtu untuk presensinya tetap nanti kalau misalkan kita nggak di sister kita nggak mengalihkan jadwal, tetap aja nanti saya presensikan aja yang hari Jumat gitu ya, hari Jumat nanti saya klik langsung all gitu aja sudah selesai, kemudian baru nanti kita pelaksanaannya hari Sabtu setelah aljabar analisis. Baik, terima kasih untuk hari ini. Bagus, appreciate untuk presentasinya, bagus, sudah komprehensif ya, jadi banyak variasinya yang jadi langsung pada to the point pada problematika. Kita ketemu pada hari Sabtu ya, setelah analisis aljabar pada pekan depan. Dan untuk yang presentasi itu akan nanti artinya jadwalnya dialihkan hari Sabtu. Dan besok kita ketemu juga besok ya, jadi sampai jumpa besok kalau begitu. Sampai jumpa besok di mata kuliah aljabar dan analisis. Terima kasih dan terima kasih Pak Fatkur sudah berkenan hadir juga. Selamat siang dan kita akhiri. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan dan semoga pandemi ini segera bisa berakhir. Terima kasih dan selamat siang. Selamat siang Pak Anton.